Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian, ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Mari kita baca bersama-sama naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu apa cerita di balik Sumpah Pemuda? Pada zaman dulu, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan sekutunya. Negara Indonesia diganggu oleh mereka. Maka berkumpullah para pemuda-pemuda yang luar biasa untuk membentuk sebuah kelompok dan berjuang bersama demi Indonesia merdeka. Maka sudah seharusnya kalian semua sebagai penerus bangsa untuk tetap rajin belajar dan terus berbuat kebaikan untuk membangun Indonesia lebih maju. Selanjutnya, ayo berlatih. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Tanah air. Manakah kata yang artinya sama dengan tanah air? Apakah tanah kelahiran? Oh yeah. Ya, tanah kelahiran. Nomor 2. Bangsa. Manakah kata yang artinya sama dengan bangsa? Apakah musuh? Oh no. Apakah masyarakat? Oh yeah. Ya, masyarakat. Nomor 3. Sumpah. Manakah kata yang artinya sama dengan sumpah? Apakah ikrar? Oh yeah. Ya, ikrar. Nomor 4. Khidmat. Manakah kata yang artinya sama dengan khidmat? Apakah ribut? Oh no. Apakah kusyuk? Oh yeah. Ya, kusyuk. Nomor 5. Bersatu. Manakah kata yang artinya sama dengan bersatu? Apakah berkelompok? Oh yeah. Ya, berkelompok. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Sekarang, ayo berlatih.
Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Dayu. Dayu berasal dari Bali. Maka nama suku Dayu adalah suku Bali. Edo. Edo berasal dari Papua. Maka nama suku Edo adalah Papua. Beni. Beni berasal dari Sumatera Utara. Maka nama suku Beni adalah suku Batak. Siti. Siti berasal dari Jawa. Maka nama suku Siti adalah suku Jawa. Kita teruskan semangat para pahlawan kita yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mari kita laksanakan isi dari naskah Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Sekarang, ayo berlatih. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp4.000. Misalnya, 1 lembar 2.000-an dan 2 lembar 1.000-an. 4 keping 500-an dan 2 lembar 1.000-an. 1 keping 1.000-an dan 6 keping 500-an. Nomor 2. Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp3.000. Misalnya, 4 keping 500-an dan 5 keping 200-an. 1 lembar 1.000-an dan 4 keping 500-an. 1 lembar 2.000-an dan 10 keping 100-an. Nomor 3. Beni membeli krayon seharga Rp5.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp5.000. Misalnya, 2 lembar 2.000-an dan 2 keping 500-an. 3 lembar 1.000-an dan 4 keping 500-an. 6 keping 500-an dan 10 keping 200-an. Nomor 4. Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp2.000. Misalnya, 1 lembar 1.000-an dan 5 keping 200-an. 5 keping 200-an dan 10 keping 100-an. 2 keping 500-an dan 10 keping 100-an. Selain beberapa contoh tersebut, kalian bisa menuliskan pecahan-pecahan yang lain, asalkan nilainya sesuai. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Bagaimana?
Sudahkah kalian menemukan sikap dalam teks tersebut? Ya, sikap menyayangi orang tua. Sikap rajin membantu orang tua. Sikap rukun dengan teman. Selanjutnya, mengenal anggota keluarga Siti. Perhatikan gambar berikut. Siti, kategori anak-anak. Zahra, kategori remaja. Paman, kategori dewasa. Ayah dan ibu, kategori dewasa. Kakek dan nenek, kategori dewasa. Kategori anak-anak, remaja, atau dewasa tersebut ditentukan berdasarkan usianya. Mari kita lanjutkan. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D merupakan kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil Paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Perhatikan tabel berikut ini dan mari kita mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun termasuk dalam kategori anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun termasuk kategori remaja. Usia 18 tahun ke atas termasuk kategori dewasa. Tugas anak-anak hari ini. Semangat kelas 2. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tuliskan dalam tabel berikut. Perhatikan contoh. Nomor 1. Nama Bapak Rahmat. Usia 48 tahun. Kategori dewasa. Nomor 2. Nama Ibu Fatimah. Usia 42 tahun. Kategori dewasa. Nomor 3. Nama Zahra. Usia 14 tahun. Kategori remaja. Nomor 4. Nama Siti. Usia 8 tahun. Kategori anak-anak. Nomor 5. Nama Ali. Usia 6 tahun. Kategori anak-anak. Silahkan kalian kerjakan berdasarkan keadaan usia anggota keluargamu di rumah. Oke teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.